السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita masih melanjutkan adab talabul ilm, al-adabul khamis, yang kelima, tanzimu wa tartibul maktub, menyusun dan menerbitkan urutan catatan. Jadi orang belajar itu hendaknya merangkum dan menyusun dengan rapi supaya anasir itu setiap bagian daripada bab itu tergambar. Kita ambil salah satu contoh. Misal bab ruqyah. Contoh ya, bab ruqyah. Nah, lalu apa pokok-pokok pembahasannya? Yang pertama, makna atau definisi ruqyah. Satu. Ya, akhirnya ada definisinya. Bagian yang kedua, macam-macam ruqyah. Nah, ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah batilah, ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang batil. Ahkam hukum masing-masing dari macam itu. Nah, ruqyah yang disyariatkan itu hukumnya apa? Ruqyah yang batil itu hukumnya apa? Nah, itu ada macam-macamnya. Ada ruqyah yang batil itu ada yang syirkun asghar, ada yang syirkun akbar. Nah, jadi contoh seperti itu berarti ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirik kecil, ada ruqyah yang syirik besar. Terus adillatu kulli qism, dalil masing-masing. Nah, terus contoh masing-masing. Nah, jadi akhirnya tersusun rapi. Nah, jadi itu. Kalau kita lihat pembahasan ulama di dalam kitabnya atau penjelasan itu kayak koran, kayak buku dibaca gitu ya. Nah, kayak kitab itu. Nah, bagaimana supaya selesai belajar itu tergambar? Oh, pembahasannya seperti ini. Nah, jadi contoh lagi bab al-dzabah, bab menyembelih. Ada kasus di lapangan. Nah, itu kemudian dijelaskan dari definisi ini, maka hewan yang seharusnya disembelih, dialirkan darahnya tapi tidak disembelih, nah maka
itu tidak masuk di dalam penyembelihan. Apabila itu binatang darat yang berdarah mengalir, maka itu haram dimakan. Terus contohnya apa? Contohnya di zaman kita banyak kita jumpai ayam di pasar yang hanya lubang sedikit lehernya di tengah, ya. Nah, di tengah itu tenggorokan dan kerongkongan, ya. Dan dua urat nadi itu di kanan sama kiri, namanya dua urat kanan, urat kiri. Dan penyembelihan itu harus iraqatud dam, mengalirkan darah. Tenggorokan itu tidak mengeluarkan darah, kerongkongan itu tidak mengeluarkan darah. Nah, kalau seandainya ditusuk keluar darah sedikit itu karena ada di kulit dan sebagian daging di dalam kulit sebelum ke tenggorokan. Tapi pusat aliran darah itu adalah urat nadi kanan dan kiri. Nah, kalau ayam itu ditusuk tidak mengeluarkan darah, berarti itu bukan iraqatud dam, berarti bukan disembelih. Al-dzabhu iraqatud dam, makna menyembelih adalah mengalirkan darah. Yang sempurna itu terputus 4 hal, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Dan yang lebih pokok di dalam bab iraqatud dam itu adalah urat nadi. Terputus 1, ulama menyebutkan yang penting tidak dihalangi keluarnya darah maka halal. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada iraqatud dam, misalnya penyembelihan ayam, mau modern mau tidak modern. Yang modern itu ayam itu oleh mesin itu kakinya tergantung. Kemudian kalau modernnya belum terlalu canggih, masih disembelih sama tangan. Ayamnya jalan digantung. Nah, tapi kalau nyembelihnya itu ditusuk tidak mengeluarkan darah, maka itu namanya bukan penyembelihan. Jadi patokannya adalah mengalirkan darah. Nah, bukan meneteskan darah. Kalau meneteskan darah, orang kebacok atau kesilat sedikit, itu darahnya keluar sedikit, biasanya tambah ditekan-tekan supaya darahnya keluar terus ditutup. Kalau orang desa biasanya gitu ya. Tapi kalau sudah kena aliran darah kencang, itu bukan dipencet saja supaya keluar, tapi ditahan supaya tidak kehabisan. Nah, urat nadi kalau kepotong itu mengalirkan darah. Nah, karena itu kalau orang itu sudah paham, berarti kalau lihat ayam di pasar itu hanya lubang sedikit, tidak tahu menyembelihnya, maka harus menggunakan akalnya. Manusia itu diberi oleh akal. Oh, kalau kayak gini lebih mantap mengalirkan darah apa enggak ya? Kalau enggak tidak boleh dibeli, haram dimakan. Nah, jadi ya itu al-nabhu iraqatu ad-dam. Menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Definisi. Habis itu pembahasan menyembelih di dalam Islam ada 2, yaitu di dalam bab ketauhidan dan di dalam bab makanan. Dalam bab ibadah, sembelihan ibadah, dan dalam bab sembelihan makanan. Ya, itu ada rangkumannya. Unsur-unsur atau bagian-bagian pokok di dalam bab penyembelihan. Di dalam bab ini ada 2 macam, sembelihan ibadah, sembelihan makan. Apa yang dimaksud sembelihan ibadah? Sembelihan ibadah adalah apa sebab orang itu melakukan sembelihan, karena kepercayaan atau karena makanan. Kalau karena kepercayaan itu sembelihan ibadah. Kalau sumbernya dari agama Islam itu ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada di dalam Islam itu kepercayaan atau ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Itu syirik. Nah, contoh sembelihan ibadah akikah, Idul Adha. Nah, jadi itu sembelihan ibadah. Orang Idul Adha ngapain kok nyembelih di
Akhirnya itu mahal-mahal dibeli saja. Ngapain? Pincang tidak boleh. Yang penting kan dagingnya segar, yang penting kan hewannya sehat. Ngapain? Kalau telinganya putus tidak boleh. Yang penting kan hewannya sehat. Nah ini turun kepercayaan. Ini nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus begini, harus begini. Itu kepercayaan, itu sembelihan ibadah. Nah itu sembelihan makanan. Nah supaya hewannya ini halal dimakan, meskipun tidak ada latar belakang kepercayaan, mau menyembelih hewan semata-mata untuk dimakan itu adalah sembelihan makanan. Nah jadi itu pembahasannya. Habis itu terus doa menyembelih, terus contohnya dalilnya. Jadi akhirnya setiap bab itu ada rangkuman poin-poin penting yang dibahas di dalam setiap bab itu. Nah di sini tanzim wa tartib al-maktub, menyusun dan menertibkan catatan. Fa idza bada'a talibul ilmi fi kitabati masailil ilmi, apabila pelajar itu memulai menyusun permasalahan ilmu, fal yajtahid fi tartibiha wa tabwibiha, maka harus sungguh-sungguh dalam mengurut dan mengurutkannya dan memberikan bab-babnya. Bihaitsu yajma'ul masail al-muta'alliqa bi kulli far'in, yang bisa mengumpulkan semua masalah yang berkaitan dengan cabang-cabang masalah, ma'abab dihal ba'd, sebagian atas sebagian yang lain. Summa tabwi biha tabwiban jayyidan, lalu diberikan bab yang baik, ya, bihaitsu yushilu ruju'u ilaiha, supaya kalau mau kembali lagi itu gampang, mau mengingat kembali atau mau murajaah itu gampang. Fa inna dzalika yahtashiru syai'al katsir minal waqt, sesungguhnya itu akan menjadikan hemat waktu. Bagaimana kalau bab itu 10 lembar sudah dirangkum? Nah, maka dengan melihat rangkuman yang 1 lembar itu akan paham kitab 10 lembar. Nah, jadi kayak gitu. Al-adabus sadis adamu kitmanil ilmi ba'da ta'allumihi, tidak boleh menyembunyikan ilmu setelah ia mengetahui. Orang itu kalau sudah belajar, faham, taklim di masjid seperti ini terus sudah paham, ada masalah tidak boleh disembunyikan. Ada permasalahan di rumah, di tetangga, di apa, terus itu haram. Setelah saya ikut taklim ada ayatnya itu haram, ada hadisnya itu haram, tidak boleh disembunyikan ilmunya. Nah jadi itu, ada orang tanya, tidak boleh tidak diberitahukan, wajib disampaikan ilmunya. Adapun apabila berkaitan dengan tetangga, masyarakat itu melakukan yang haram setelah dia tahu itu, itu syirik, itu bid'ah, itu haram. Nah, ilmu tidak boleh disembunyikan. Terus bagaimana kalau orang tidak tanya tapi ada orang terjerumus ke dalam yang haram? Maka kaitannya dengan dakwah, menyampaikan ilmu. Nah, kalau kaitannya dengan itu harus tahu patokan-patokan bawabit, patokan-patokan di dalam dakwah. Apa itu? Satu, harus menyampaikannya dengan baik dan benar, supaya maklumat itu sampai maksudnya kedengaran orangnya dan paham. Yang kedua, difahami tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Difahami tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Yang ketiga, kalau berupa nasihat atau menghukumi, maka harus betul-betul paham apabila tidak ke bawah. Kalau ke bawah itu secara umum
itu, maka itu perintah yang sangat kuat di dalam Islam. Adapun kalau tidak ke bawah maksudnya bagaimana? Oh, itu karyawan saya. Nah, maka langsung disebut haram itu. Nah, itu karyawannya. Oh, itu bawahannya. Itu. Adapun setingkat itu saling nasihat menasihati. Nah, itu misalnya begini, ada orang melakukan bid'ah, dia belajar itu bid'ah, tapi bid'ah itu pada orang yang setingkat dengan dia ini, itu dalam pelajarannya dari gurunya itu adalah sunnah, itu adalah kebaikan. Nah, itu ya, hati-hati kalau menyampaikan itu bukan membongkar ilmu yang dia punya, tapi itu adalah, kenapa? Karena dia bukan tipe orang yang belajar dari Anda. Dia tidak mendengarkan Anda. Kalau Anda menyampaikan yang kayak begitu kepada dia, belum tentu masuk apa yang disampaikan. Tapi orang kayak gitu merasa benar sendiri. Saya dengar dari guru saya, dia hafal ayat, dia nggak hafal ayat. Guru saya itu belajarnya lebih tinggi, dia belajarnya rendah sama dengan saya. Begitu. Hati-hati ngomong ke setingkat. Ilmu tidak masuk, bahkan fitnah yang muncul lebih besar. Kalau gitu hati-hati. Kalau gitu caranya bagaimana? Nah, makanya ada tawabit, ada patokan-patokan di dalam menyampaikan ilmu. Apalagi lebih tua, lebih tinggi, bukan lebih tua, lebih tinggi. Lebih tinggi bisa lebih tua, bisa lebih tinggi ilmunya, gitu. Lebih tinggi ilmunya. Dia ustadz tapi bid'ah. Terus, gitu. Maksudnya orang yang dihadapi itu ustadz tapi bid'ah. Terus dia bukan ustadz, jamaah biasa, baca ayat bisa-bisa nggak lancar, nggak tahu artinya. Lalu ada ustadz yang bid'ah kayak gitu. Itu udah dipanggil ustaz lagi, ustaz itu kan bid'ah, gitu ya. Tetangganya misalnya, lo ustaz itu kan bid'ah, dolalah. Coba ayatnya gimana? Saya nggak tahu sih. Terus dia bacakan ayat, bacakan artinya. Hadisnya gimana? Saya nggak hafal. Terus dia bacakan hadis, ya. Akhirnya kebalik. Oh, ternyata yang kita pelajari bid'ah itu dia punya ayat, punya hadisnya. Nah, kenapa? Karena orang awam itu ngomong kepada orang yang berpendidikan. Nah, karena itu harus memahami bahwa di dalam masalah menyampaikan ilmu. Nah, ini. Nah, fa'ila ta'allama al-insanu syai'an min ulumi syariah. Apabila orang itu sudah mempelajari ilmu agama, lam yajuz lahu ayyatumahu 'anin nasi ba'da ay ya'lamahu. Tidak boleh ilmu yang telah ia pelajari disembunyikan, tidak disampaikan kepada orang lain. Ada orang tanya enggak disampaikan, enggak boleh. Nah, kalau ada orang tanya, ya langsung dijawab apa yang ia tahu. Apa yang ia tahu. Nah, jadi itu. Tidak diterima jawabannya. Ya udah, wong kamu tanya, lah yang saya tahu ilmunya kayak gini, saya sampaikan, kamu terima enggak terima, ya urusan kamu tanya, saya menjawab. Nah, jadi itu. Wadhalika liqauli ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat atau ilmu yang telah kami turunkan dengan jelas. Nah,
Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab ini. Maksudnya apa? Ayat Al-Quran telah diturunkan, dia belajar, terus dia sembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk melaknat mereka. Nah, para malaikat, para nabi, ya. Dan orang-orang yang ditentukan oleh Allah SWT untuk melaknat mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang setelah menyembunyikan ilmunya tobat dan melakukan kebaikan dan menerangkan apa yang telah ia sembunyikan, faulaika atubu alaihim. Orang yang taubat itu aku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, dan saya maha menerima taubat dan maha penyayang. Fayajibu ala man alima syai'an min ahkamid din ay yubayyinahu linnas. Maka siapapun yang sudah tahu masalah agama, dia punya kewajiban menyampaikan kepada orang. Punya kewajiban menyampaikan kepada orang. Wa yu'allimuhum, ia mengajarkan orang. Wa illa kana lahu nasibun min laknatillahi ta'ala. Kalau dia sudah punya ilmu, dia tidak mengajarkan atau tidak menyampaikan ilmu, maka dia masuk ke dalam bab yang dilaknat oleh Allah. Nah, jadi itu punya ilmu, ditanya orang nggak jawab, masuk dalam bab yang dilaknat oleh Allah Taala. Walaupun makluman anna nashral ilmi syar'i huwa min at-tawasi bil haqqil madhkur, dan harus difahami menyampaikan ilmu agama itu masuk di dalam ayat Allah berikut ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sungguh semua manusia itu pasti dalam kerugian. Semua manusia pasti akan masuk neraka kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran ini adalah menyampaikan ilmu. Kenapa? Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Anda sudah paham, oh minuman ini haram dari Quran. Ada orang yang beli atau ada orang yang mau minum yang haram, kamu sampaikan ayat Allah, oh itu haram, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, menyampaikan nasihat, menasihati di dalam kebenaran itu adalah menyampaikan ilmu Allah. Nah, itu wa huwa minad dakwah. Menyampaikan ilmu itu termasuk dakwah ilallah, kepada Allah, alladzi yanbaghi ayyakum bihal muslim, yang orang Islam yang punya ilmunya itu harus melakukan masalah ini. Ya. Wala yadkhulu fi kitman ilmi alladhi dhammahu Allah Ta'ala ayyuhdithal mar'u an-nasa bima yunasibu halahum. Dan harus dipahami, tidak termasuk menyembunyikan ilmu jika ngomong ke orang itu yang sesuai dengan keadaannya. Nah, jadi ya itu. Jadi menyampaikan ilmu yang sesuai dengan keadaannya. Kenapa ya? Karena
orang itu tidak bisa menerima langsung 100 bab disampaikan semuanya. Nah, sesuai dengan keadaannya. Oh, dia itu waktunya sholat kok nggak sholat, ya bab itu yang disampaikan. Oh, dia terjerumus ke dalam kesyirikan, bab itu yang disampaikan gitu. Dan tidak harus menyampaikan semuanya, tapi apa yang cocok itu yang disampaikan. Wa alla yuhaddithahum bi syai' alladhi qad yafhamunahu ala wajhin khati. Dan tidak boleh menyampaikan dengan cara yang akhirnya nanti dipahami salah. Nah, jadi itu tidak boleh menyampaikan ilmu terus nanti malah dipahami salah. Au yakuna fawqa mustawa uqulihim wa afham, atau menyampaikan di atas kemampuan pikirannya. Tingkatannya segini terus dikasih ilmu yang lebih tinggi daripada itu. Nah, itu kalau gitulah ilmu yang tinggi tadi nggak disampaikan. Nunggu keadaan yang pas. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta bi muhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kalau kamu menyampaikan ilmu lebih tinggi dari kemampuan orang, maka yang di atas kemampuannya itu bisa jadi fitnah. Nah, jadi itu kamu sampaikan ilmu lebih tinggi dari kemampuan orang yang kamu sampaikan, maka selebih dari kemampuannya itu bisa jadi fitnah. Wa qala Ali, dan berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Omongin orang itu yang bisa ia pahami. Omongin orang, sampaikan ilmu pada orang setingkat yang bisa ia pahami, yang bisa difahami oleh orang yang kamu hadapi. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Karena kalau kamu menyampaikan ketinggian, akibatnya bisa mendustakan Allah dan Rasulnya. Apa kamu senang kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, itu kalau kamu menyampaikan ilmu lebih tinggi dari kemampuan orang, bisa-bisa akhirnya mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Apa kamu senang kalau Allah dan Rasulnya didustakan orang? Nah, itu ungkapan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Alat Abu Sabi yang ketujuh, al-amalu bil ilm, wajib melaksanakan ilmu yang ia pahami. Jadi belajar supaya amalannya sesuai dengan ilmu. Nah, jadi belajar untuk beramal. Wa hadza min aujabil wajibat 'alal mar'i. Dan ini kewajiban yang paling tinggi bagi orang. Kewajiban yang paling tinggi bagi orang adalah melaksanakan sesuai dengan ilmu, beramal sesuai dengan ilmu. Beramal tanpa ilmu itu kesesatan. Berilmu tidak diamalkan itu dimurkai oleh Allah. Nah, karena itu diwajibkan belajar. Setelah belajar wajib mengamalkan. Meskipun yang dimaksud mengamalkan di sini itu juga ada babnya sendiri-sendiri, ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, itu. Wa hadza min aujabil wajibati 'alal mar'. Mengamalkan ilmu adalah kewajiban yang paling tinggi bagi setiap orang. Wa min a'zami adabil ilm, dan adab yang paling tinggi dalam menuntut ilmu adalah belajar untuk beramal. Belajar untuk diamalkan. Wa huwal muradu min wara'il ilm, dan tujuan di balik belajar
adalah supaya amalannya sesuai dengan ilmu. Ayyamala bil insanu yakuna ilman nafi'an haqqan. Belajar itu supaya orang itu betul-betul punya ilmu yang bermanfaat dengan sebenar-benarnya. Lah apa manfaat ilmu? Ya, amal itu. Ayyamala bil insan, orang itu melaksanakan ilmunya liyakuna ilman nafi'an haqqan, supaya ilmunya jadi ilmu yang manfaat. Kalau ilmunya tidak diamalkan, maka tidak manfaat. Hatta yusila sahibahu ila mardatillah, sehingga yang belajar itu betul-betul diridhai oleh Allah, sampai kepada derajat diridhai oleh Allah. Waqad akhbara Nabi SAW bi anna al-insana mas'ulun 'anil amali bil ilmi. Dan Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bahwa manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban apakah dia mengamalkan ilmunya. Setelah berilmu diamalkan apa enggak, itu dimintai pertanggungjawaban. Faqala sallallahu, maka Rasulullah SAW bersabda, la tazal qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki anak Adam nanti di hari kiamat dalam keadaan menunggu keputusan Allah SWT, tidak bisa beranjak dari situ. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan semuanya dalam keadaan yang sangat dahsyat. Kaki tidak bisa beranjak dari situ, tidak berubah keadaannya, menunggu keputusan Allah. La tazalu qadama 'abdin, kedua kaki anak Adam tetap berada di situ yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba, sehingga ditanya 4 hal. Salah satu dari 4 hal ini adalah wa an ilmihi madza amila fihi. Ditanya tentang ilmunya diamalkan apa enggak, atau ditanya tentang ilmunya apa yang ilmu yang mana yang diamalkan. Fayajibu 'alal muslimi ay ya'mala bi muqtadal ilmi alladhi 'allamahu Allahu iyyah. Karena itu orang Islam wajib mengamalkan ilmunya setelah Allah memberi pemahaman kepadanya. Fa inna hadza min aujabil wajibati 'alaih. Sesungguhnya ini adalah kewajiban yang paling tinggi. Wa amma idza 'alima wa lam ya'mal bi ilmihi fa huwa mustahiqqun lidzam. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu punya hak untuk dicela, tercela, gitu ya. Fihi syabahun minal yahud, itu serupa dengan orang Yahudi alladzina dhallu 'alal ilm, gitu. Yaitu orang-orang yang tersesat dalam masalah ilmu, gitu. Dan sifat utamanya orang Yahudi itu bukan tersesat di dalam ilmu, tapi dimurkai oleh Allah Ta'ala karena tahu ilmunya dan tidak diamalkan. Adapun yang tersesat itu yang lebih utama adalah orang Nasoro, karena mereka tidak kembali kepada ilmu di dalam beragama. Nah itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon silakan. Sebentar, tambah satu lagi karena tinggal terakhir. Al-adabul tsamin, nashrul ilmi wa adami kitmanihi. Yang terakhir, yang ke-8 adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Wa hadza min zakatil ilmi syar'i. Menyebarkan ilmu itu adalah zakatnya ilmu syar'i. Orang yang berilmu wajib menzakati ilmunya. Lah apa zakat ilmu itu? Yaitu menyampaikan ilmunya atau menyebarkan ilmunya. Wa huwa haqqullahi 'alal alimi wa talibil ilm.
dan itu hak Allah, yang menjadi kewajiban orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu punya kewajiban ini adalah hak Allah. Hak suami kepada istri, hak istri kepada suami. Ya. Hak suami atas istri, hak istri atas suami. Apa maksudnya? Kalau itu hak istri atas suami berarti wajib bagi suami, kewajiban suami kepada istri. Itu hak istri. Gitu. Kewajiban istri atas suami, kewajiban istri pada suami. Itu hak suami, istri yang wajib. Nah, ini orang yang berilmu itu kewajiban menyampaikan ilmu, dan itu hak Allah SWT. Wa ayyan syura bainahumul ilma syar'i, dan orang yang berilmu wajib menyebarkan ilmu syar'i tersebut. Wa ayyatuhum ilal khair, wajib mendakwahkan kepada manusia pada kebaikan. Wa yansyuru bainahumus sunnah, wajib menyebarkan sunnah karena ilmu Allah itu adalah Quran dan sunnah. Fa innahu in fa'ala dzalika kana min a'dhamin nasi ajran. Apabila ia melaksanakan kewajibannya kepada Allah ini, maka digolongkan oleh Allah orang yang pahalanya paling besar. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menuntunkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena menuntunkan, dan mendapatkan pahala lagi jika yang dituntunkan itu melaksanakan. Ya. Nah, jadi orang itu melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena diajari fulan. Tatkala orang itu melakukan kebaikan, fulan dapat pahala lagi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Ada orang sholat dapat pahala besar, yang ngajari dia sholat mendapatkan pahala sebesar sholatnya tanpa mengurangi pahala yang sholat. Nah, jadi ya itu janji Allah kepada orang yang menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW bersabda lagi, man da'a ila huda kana lahu mithlul ajri, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Orang yang menyampaikan petunjuk Allah, dia mendapatkan pahala sebesar orang yang mengikuti. Maksudnya waktu menyampaikan dapat pahala, kalau yang disampaikan tadi mengikuti, dia dapat pahala lagi. Kenapa? Karena diikuti atau tidak diikuti, di hadis atau di dalil lain, itu dia dapat pahala karena menyampaikan. Kamu menyampaikan, kamu dapat pahala. Orang yang kamu sampaikan itu menerima atau enggak. Menerima, kamu dapat pahala lagi. Nah itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam idza ajri man amila ala hidayatin nas. Dan Rasulullah SAW menjelaskan besarnya pahala orang yang mendapatkan hidayah atas ajarannya atau atas dakwahnya. Faqala li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, fa wallahi, demi Allah, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am atau min humrin na'am. Ya. Demi Allah, kalau Allah memberi hidayah orang satu saja melewati atau melalui dakwahmu,
melalui ajakan. Karena diajak fulanlah maka dia dapat hidayah. Karena didakwai fulan, fulan itu dapat hidayah. Atau dengan ungkapan karena didakwai fulanlah sehingga Allah memberinya hidayah. Maksudnya dia menjadi baik. Nah, demi Allah itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Itu yang diinginkan dari khairul laka min humrin na'am. Fayajibu ala talibil ilmi wal alimi ay yahrisu ala nashril ilm. Kesimpulannya, yang punya ilmu, ulama atau penuntut ilmu punya kewajiban menyebarkan ilmu. Wa la yaktuma minhu syai'a. Dan yang sudah punya ilmu tidak boleh menyembunyikan sedikit pun. Faham apa sallallahu bihi min adabil muta'allimi bil ilm wa itaduha alal ijmali 16 adaban walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa diangkat dengan mudah di dalam adab belajar atau adab-adab yang berkaitan dengan ilmu dan dari awal totalnya adalah 16 adaban 16 adab. Mungkin itu yang bisa kita baca. Bapak tadi yang mau tanya. Ini dalam satu perumahan itu kalau dilihat dari potensinya mestinya yang harus sholat berjamaah itu sekitar 150 orang. Artinya laki yang sudah dewasa dan orang tua. Tetapi ketika waktu masuk sholat itu yang sholat berjamaah itu kalau katakan dari potensinya 150, ya ada 5 orang, 6 orang gitu aja. Nah, kemudian ini maksudnya itu mau diisi taklim. Tapi yang isi taklim itu kalau sebelum sana, tapi mereka itu kalau ada undangan yang dengan tahlilan penuh masih penuh sampai keluar. Nah, setelah itu kalau mau diisi pengajian taklim, kalau yang nggak lucu dia tidak mau. Kalau saya nggak lucu nggak kenal dia nggak mau. Sehingga saya punya keinginan menyampaikan kita gitu, menyampaikan itu karena saya sudah anti dulu, sudah kayak nggak nerima dulu kalau yang nggak seperti yang dia inginkan itu gimana baiknya? Apabila tidak ada jalan untuk mengajak mereka kepada yang sesuai tuntunan, maka menghindar. Jadi kalau berada di dalam harus berbuat kebaikan yang sesuai Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa, maka harus menghindar. Nah, jadi apabila masih ada jalan, maka jalan itu ditempuh yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apabila tidak bisa, tidak ada jalan, maka harus menghindar. Dan tidak boleh menyampaikan ilmu yang difahami ilmunya tidak masuk, malah timbul fitnah yang lebih besar. Nah itu, oh kalau saya gini insya Allah tidak timbul fitnah, tapi ada perbaikan gitu, dan tidak terjerumus kepada yang haram. Oh kalau gitu terus. Oh kalau saya sampaikan kayak gini tidak bisa, malah nanti nggak diterima, malah terjadi pengerusakan. Nah kalau gitu menghindar. Lah kalau menghindarlah tidak berubah-berubah, tidak apa-apa tidak berubah daripada Anda menyampaikan malah tambah jelek, timbul fitnah tadi.
nggak malah baik, malah tambah marah. Nah, Anda selamatkan diri dengan menghindar. Nah, dan Anda tidak dibenarkan menyampaikan apabila Anda berpemahaman menyampaikan tidak malah baik, malah menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nah, jadi harus difahami. Apabila saya tetap di dalam, insya Allah tidak terjerumus kepada kebatilan dan saya sedikit-sedikit bisa memberi masukan. Alat itu harus diperjuangkan terus. Nah, Sebetulnya ini kan, ya termasuk ibu-ibunya di situ kalau saya ini aku pengen ngaji kan, tapi tidak ada kajian sudah karena nggak mau dikumpulkan sendiri ibu-ibunya di rumah atau di tempat yang boleh, di satu rumah tetap atau rumahnya gantian, terus yang mau ngaji diadakan kajian, yang mau ngaji diundang. Jadi kalau difahami, oh di masjid tidak boleh, padahal banyak yang kepingin ngaji, gitu. Ya kalau gitu cari tempat, gitu. Siapa rumahnya yang boleh diadakan kajian dan undang yang mau, undang yang mau. Dan itu babnya adalah fikih dakwah. Fikih itu artinya adalah faham. Maksudnya apa? Memahami dakwah yang dilakukan di dalam Islam. Ada bab menyebarkan ilmunya, dari sisi ilmunya harus disebarkan, dan ada bab fikih pemahaman di dalam berdakwah itu seperti apa. Kalau ilmunya itu adalah syarat bagi dai, dan fikih dakwah itu tata cara dai di dalam berdakwah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pahami bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa